Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kenapa lemas subuhannya nih? Ya harus semangat kita. Yang jawab salam ulum mudah-mudahan hajatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan setiap langkahnya dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah ini pinanya ini banyak banget hajatnya nih buhannya nih. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kabul hajat kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى وصلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga di malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini untuk mengingat Allah, untuk menyebut nama Allah, untuk berselawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, maha pengasih, maha penyayang, dan tidaklah kita keluar majelis ini melainkan senantiasa kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita dan kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat. Segala puji dan rasa syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana karena berkat beliau, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya sehingga Allah janjikan bagi Nabi Muhammad, sehingga Allah senantiasa merahmati umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna la nudi'a fi ummatika wa la nasu'aka fihim, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala kami tidak akan menyia-nyiakan umatmu wahai Rasulullah SAW, dan aku kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat ketidaksukaan di dalam hati Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Artinya Allah pasti akan menurunkan ampunannya, menurunkan pertolongannya, menurunkan rahmatnya bagi umat Nabi Muhammad SAW yang mana adalah karena berkat Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kita meraih mencapai daripada ampunan dan rahmat Allah banyak daripada pintu-pintunya. Untuk kita minta ampunan Allah itu macam-macam amaliyahnya, dan kita menggapai rahmat Allah dan keridhaannya juga macam-macam caranya. Ya, maka semuanya itu kemudahan yang kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan seluruh keturunan beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada Habib Mustafa Ba'bud dan habaib-habaib yang lainnya juga yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru tercinta kita Guru Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita semua yang istiqamah di dalam majelis ini, yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk majelis ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ma'a nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa salihin, masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung bagian kita di dalam kitab Aqidatul Awam yang mana musannif beliau mengatakan alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli.
ya segala puji kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian dengan lisan kita ala jami'il ikhtiyar, ya dengan cara yang indah kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'ajihati ta'zim, ya dengan cara pengagungan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana fi muqabalati ni'mati am la. Ya, jadi pujian itu ya kalau kita pujian, kadang ada pujian itu merendahkan. Ya, ini bungas benar orangnya lah padahal kada bungas. Ya, tapi kalau alhamdulillah kita pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memang pantas untuk dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan orang yang kada pantas dipuji, itu namanya sindiran. Ya, tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, maha perkasa, maha dermawan, maka pantas untuk kita ucapkan rasa pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pantas Allah untuk dipuji, dan harus kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha pemberi rahmat, ya maha luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana fi muqabalati ni'ma am la. Ya, pujian itu bisa jadi datang pujian itu dengan dibari atau kada dibari. Ya, seperti ulun contohkan pertemuan yang dulu. Ya, ada orang membari, ulun puji, makasih banyak ya jila atas barian bian ini lah puji. Kada dibari juga bisa jadi ketemu sama orang, alhamdulillah makasih banyak lah bian baik benar ini segala macam, mudah-mudahan bian sehat terus, panjang umur, padahal kada dibari. Ya. Jadi pujian itu adalah bisa jadi caranya memuji itu dengan ada diberi nikmat ataupun kada diberi nikmat. Tapi kalau kita pujian kepada Allah itu pasti kita dapat nikmat dari Allah. Ya, karena semua apa yang kita dapatkan adalah semua pemberian dari Allah, maka pantas kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Harus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sadarikah ataupun tidak kita sadari, ya, kita percaya ataupun tidak kita percaya, semua datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian bisa dengan karena diberi atau kada diberi. Pujian itu kita ucapkan pujian. Tapi kepada Allah, ya maka harus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sudah banyak memberi kita. Itu menurut bahasa pujian, yaitu alhamdulillah, itu adalah pujian dengan lisan. Wa syar'an, ataupun maksud daripada alhamdulillah adalah menurut syariat adalah fi'lu, ya, yurbi'u an ta'zimil mun'im, yaitu perbuatan, ya, yang didasari daripada pengagungan orang yang diberi nikmat kepada yang memberi nikmat. Ya, artinya sudah dapat kita nikmat, ya, kita sadari maupun tidak kita sadari, nang muslimnya, nang mukminnya, nang kafirnya, semua dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasa, ya, nikmat keluarga, nikmat keturunan, nikmat harta, nikmat jabatan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut syariat, alhamdulillah itu adalah perbuatan yang dibangun daripada rasa keagungan, ya, kepada yang memberi nikmat tersebut sabab kaumihi mun'iman, karena sebab Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi. Ya. Walau ala ghairi hamid, walaupun kada mengucapkan rasa syukur. Ya. Walaupun kada bersyukur, kita memuji itu adalah salah satu perbuatan, ya, yaitu pengagungan kepada sang pemberi nikmat. Wa sawa'an kana fi'lu dzikran bil lisan, sama saja pujian itu, ya, dengan kita menggunakan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Au mahabbatan bil janan, atau di dalam hati kita, ya, rasa cinta kita di dalam hati kita, ya, untungnya kada bergerak tapi berpikir, ya, alhamdulillah, ya, di dalam hati kita dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Au amalan bil arkan,
ya, atau dia melakukan perbuatan dengan anggota tubuhnya, ya. Seperti apa? Ya karena dia diberi tangan, maka dia menggunakan tangannya sesuai dengan kesukaan dan kecintaan keridhaan Allah. Sudah diberi nikmat, ternyata apa? Kalau ingin menggunakan nikmatnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesuai dengan apa yang si pemberi nikmat, maka ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lisannya kadang mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi Allah contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk shalawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita kadang memuji Allah, tapi dengan mentaati perintah Allah, yaitu kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad, itu termasuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya Allah beri mata, Allah perintahkan jaga mata kita, jangan lihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ya, jangan melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka kita memakai mata kita untuk melihat apa yang diridhoi Allah, menghindari apa yang dimurkai Allah. Ini termasuk artinya bersyukurnya. Sama juga misalnya ulun dari biar HP inilah, makasih banyak belah. Nah HP itu pian pakai, ketemu lagi lawan ulun, ternyata masih bagus saja HP. Oh ini ulun pakai gesan baca kitab, dipakai gesan ini HP-nya ini. Oh bagus banyak, manfaatnya banyak benar ini ulun pakai HP ini. Maka ulun ini nang memberi ini senang himu. Oh ini berarti bagus ini orang ini jaga amanah, bersyukurnya, memaksimalkan apa yang ulun berikan. Tapi sebaliknya sudah diberi HP, ternyata apa? Seminggu kemudian ketemu lagi, rusak sekali nyawa ini, susah ini orang nang ini. Kada bisa menjaga pemberian orang. Ya, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, maka hendaklah dipakai untuk sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, itu apa yang Allah inginkan adalah kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Itu dengan ibadah-ibadah. Ya, ada syariat-syariat, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh sedekah, disuruh haji, disuruh umrah, disuruh puasa, amal-amalan, suruh hadir majelis, suruh belajar. Untuk apa ini kita hadir ini? Majelis seperti ini adalah untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Rasulullah, dan juga mengucapkan rasa syukur kita dengan anggota tubuh kita. Ya, karena anggota tubuh kita ini taat akan perintah Allah, itu sama dengan bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-qadim, ya. Apa qadim itu? Al-mawjudu alladzi laisa liwujudihi ibtida'. Ya, keberadaan Allah al-qadim itu adalah apa? Yang keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak permulaan. Ya. Kada ada yang sebelum Allah, ada makhluk sebelum Allah, kada ada. Ya pendahulunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah itu sebagai pendahulu dari semua apa yang ada. Ya, oleh karena itu makhluk Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Di dalam Maulid Habsyi disebutkan, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Wahai Rasulullah, makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan sesuatu pun. Sebelum ada apa-apa, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada bumi, belum ada kursi. Ya, kursi Allah. Ya, bumi kita ini yang kita tinggali, bumi ini kan ada apa-apanya dengan kursi. Yang nama kursi, makhluknya Allah namanya kursi. Sebesar apa di kursi itu? Ya di dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya makhluk namanya kursi itu sebesar bumi dan langit. Itu besarnya makhluk namanya kursi. Jadi kita bumi ini kan ada apa-apanya dibandingkan kursi, namanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Bumi ini kada ada apa-apanya dibanding apalagi kita ini kada ada setitik di dalam bumi, kebesarnya bumi ini kada ada setitik kada ada kita.
Mun kita naik pesawat itu kada kelihatan pian berdiri di lapangan. Nah, pian melambai-lambai kayak ini kada kelihatan upil kayak upil benar. Kada kelihatan juga, lebih halus dari upil lagi. Halus benar kita ini dibandingkan bumi. Nah, bumi ini juga kada apa-apanya dibandingkan namanya kursi. Ya, maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada apa-apa adalah Allah Subhanahu wa taala terdahulu, maha terdahulu. Maka makhluk yang pertama kali, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nang makhluk pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan sesuatu pun, apa nang pertama kali? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Jabir, inna allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah bahwasanya pertama kali Allah ciptakan makhluk yang pertama kali di muka bumi di seluruh alam ini adalah cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa diciptakan Nabi Muhammad? Min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ya, sebelum Allah ciptakan semua makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung seorang hamba yang kecil kada ada apa-apanya ini, nah kita ini kada ada apa-apanya dibandingkan makhluk Allah yang luar biasa itu nang halus kada ada apa-apanya ini bisa bersalawat dan salam kepada makhluk yang termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana nang kada ada apa-apanya ini bisa bersalawat lawan nang luar biasa. Artinya nang kada ada apa-apanya ini bisa jadi luar biasa karena berkat disambungnya hubungannya dengan nang luar biasa. Ya, seperti sendal sama sendal ulun, sendal pian sama aja semuanya, kada ada derajatnya di sisi Allah. Tapi sendalnya Nabi Muhammad, sendal yang mungkin diinjak aja, tapi karena sendalnya Nabi Muhammad, maka sendal tersebut menjadi mulia karena telah diinjak dengan kaki Nabi besar Muhammad SAW. Kok bisa mulia seperti itu? Ya karena Nabi Muhammad ini makhluk yang pertama kali. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada malaikat, ya, kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya. Qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Wahai malaikat, kasih pian sujud kepada Nabi Adam. Wasajadu, semua sujud malaikat. Ya, semua malaikat sujud. Ya, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Kenapa harus iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam? Ya, karena ingin melihat zahirnya saja Nabi Adam, tapi kada melihat batinnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Apa batinnya? Di dalam batinnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah karena di dalam tubuh Nabi Adam terdapat cahaya yang mana semua makhluk tercipta dari cahaya tersebut, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akhbatani Allah, ya, fa akhbatani Allah, ya. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, fa'auda'a dzalika nuru fi tinatih. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, cahaya yang Allah ciptakan makhluk-makhluk yang ada ini, di mana cahaya tersebut? Fa'auda'a Allahu fi dzalika nuru fi tinatih. Allah letakkan cahaya itu Nabi Muhammad di dalam tanahnya sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah. Ya. Tapi iblis apa? Kada bersyukur dia, ini tercipta dari cahaya tersebut juga. Kenapa suruh sujud kepada Nabi Adam? Karena mengucapkan rasa syukur kepada, bukan nyembah Nabi Adam malaikat, tapi bersyukur para malaikat itu tercipta dari cahaya dan mereka ya tercipta dari murni, kada ada campuran, langsung dari cahaya. Karena makhluk paling mulia adalah cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Makhluk paling mulia apa ya? Cahaya tersebut, cahaya Nabi Muhammad. Malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Ya, jadi murni mereka tercipta dari cahaya. Oleh karena itu malaikat kada pernah bermaksiat dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cahaya. Ya, jadi al-qadim ya, pendahulu, yaitu al-mawjud yang al-mawjud yang ada, yang tidak ada keberadaannya, permulaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah ciptakan Nabi Adam, baru Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan tanah, baru Allah ciptakan Nabi Adam alaihi wasallam, baru malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam adalah untuk mengucapkan rasa syukur karena malaikat ini tercipta dari cahaya yang ada pada tanah Nabi Adam, yang ada pada tubuh Nabi Adam alaihi wasallam. Maka malaikat bersujud.
Itu hikmah ya, penjelasan di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam yang dilakukan oleh para malaikat. Maka ternyata apa iblis? Ya, qala ada ya wastakbara ya ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, pada mau ulun sujud lawan Adam karena apa? Oh, pian ciptakan ulun dari api dan pian ciptakan Adam dari tanah. Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Api lebih baik daripada tanah. Pada halnya secara hakikatnya ini kada tahu kalau di dalam tubuh Nabi Adam terdapat cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita disuruh salat, disuruh puasa, disuruh zakat? Ya untuk cahaya tersebut yang ada di dalam hati kita itu semakin terang, semakin taat, semakin terang cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuh kita. Ada cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuh kita? Ada cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita semakin taat, semakin terang cahaya tersebut. Kalau kita maksiat, semakin redup cahaya tersebut. Ya, waliyadzubillah, sampai mati cahaya tersebut. Ya, kalau orang yang mana dia meninggal dalam keadaan yang tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang husnul khatimah, maka dia akan melihat daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang dekat, yang penuh akan cahaya Nabi besar Muhammad SAW di dalam hatinya. Ya, itu Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan langkah kita untuk hadir di dalam majelis-majelis seperti ini adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat ini bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia, di alam barzah dan sampai kelak di akhirat, dan Allah berikan kita istiqamah di dalam majelis-majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wal mawjud alladhi lam yazal, dan keberadaan Allah terus menerus ada. Ya, terus menerus ada, bukan cuma Allah itu di zaman Nabi Musa aja. Ya, Allah itu di zaman Nabi Adam aja. Kalau terus menerus Allah itu ada, al-qadim, al-awwal. Ya, ya, qabla kulli syai'in bila bidayah. Yaitu al-awwal itu yang pertama. Ya, artinya apa? Al-awwal ini adalah sebelum ada semua sesuatu. Ya, Allah yang terlebih dahulu, bila bidayah, tanpa ada permulaan. Ya, sebelum, kalau nah itu karena orang iblis bisa Allah ciptakan, terus yang menciptakan Allah siapa? Ya, Allah lebih dulu ada, terus yang menciptakan Allah siapa? Nah, ini bisikan iblis. Ya, kalau sampai kita karena yang menciptakan ini, karena ini yang menciptakan ini, nah ada hadisnya dia. Ya, ujung-ujungnya gila, kalau bersembahyang lagi. Ya, ujung-ujungnya nganga-nganga, ujung-ujungnya pandir seorang, ujung-ujungnya ya, naudzubillah min zalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali tanpa ada permulaan. Ya, al-akhir. Ya, di dalam antum itu azam tersebut alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri baqi. Al-akhir apa? Yaitu ba'da kulli syai', ya, setelah semua sesuatu. Ya, semua sesuatu sudah musnah, semua sesuatu sudah Allah binasakan, sudah meninggal semuanya, mati semuanya. Ya, Allah tetap ada. Ya, bila nihayah, tanpa ada penyudahan, tanpa ada akhirnya. Allah al-akhir, tanpa ada penyudahan. Allah tetap ada. Al-baqi, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus menerus ada, daimu alladzi la yazal, ya, la yazul, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus menerus ada, yang tidak akan dialami oleh Allah Subhanahu wa taala ketiadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah senantiasa ada. Ya, jadi jangan kita anggap Allah kadang memperhatikan kita, Allah kadang melihat kita. Allah melihat kita, Allah mendengar dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan di malam hari ini dan di hari-hari yang akan datang maupun yang sudah kita lewati. Allah Maha melihat dan Allah Maha ada. Ya, tanpa ada perubahan. Ya, Allah ya tetap seperti itu Allah. Ya, khadada Allah itu nang diisi anak, nang diisi bapak, nang beranak, nang bebapak, bemama ada. Ya, tanpa ada perubahan, tanpa berubah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya,
orang yang sesat, ad-dallin, ya kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya bukan jalannya orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Sesatnya siapa? Yaitu yang merubah-rubah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dirubah kebesaran Allah kayak apa dia? Yang mengatakan mereka meyakini Allah itu diisi anak namanya Isa, yaitu Yesus Kristus, dianggapnya sebagai anak Tuhan. Ini merubah berarti kebesaran Allah, dianggapnya sebagai makhluk juga yang bisa beranak. Artinya kalau sudah bisa beranak pasti diisi kuitan. Ya. Kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila abin wala ummi, ya tanpa bapak, tanpa ibu Nabi Adam Allah ciptakan. Mun kita pasti ada abah, ada mama. Ya, tapi kalau anak kampang ada mamanya, ada abahnya, tapi ada kuitannya. Pada mungkin tiba-tiba muncul jadi hintalu, tiba-tiba keluar dari hintalunya. Ya. Kada pasti kalau kada diisi abah, diisi mama, dan pasti diisi mama. Kada mungkin dilahirkan dari perutnya seorang ayah, kada mungkin, kada masuk akal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bila tahawuli, tanpa ada perubahan Allah. Ya Allah seperti itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha segala macam. Dia bisa dirubah, ya, sebagai yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa itu anaknya Allah. Ya, berarti Allah diisi anak. Padahal setelah itu baru Allah turunkan firman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala bila tahawul, bila taghayyurin, ya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tafsirul baqi, ini adalah tafsir daripada perkataan al-baqi. Ya. Maksud daripada bait tersebut adalah wa abtadi aidan idahiyan, dan aku memulai daripada kitab yang penuh keberkahan ini, yaitu kitab Aqidatul Awam, adalah aku sandarkan fi ta'lifi hadhil manzumah, ya aku sandarkan di dalam penyusunan daripada nazam-nazam, ya syair-syair yang aku awali syairku ini bilhamdihi lahu, ya dengan pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai bisana'i 'ala Allahil qadimil awwal wal akhiril baqi bil lisani, yaitu aku mengucapkan di dalam penyusunan awal kitabku ini dengan pujian, ya atas Allah Subhanahu wa taala yang maha pendahulu, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala bil lisani, dengan lisan, ya dengan lisannya beliau, yaitu dengan lantunan-lantunan nazam Aqidatul Awam. Ta'zimuhu wa ibtida'a, ya, wa i'tiqada, ya ta'zimuhu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqada anna kulla sana'i sabitun lahu, ya dan meyakini bahwasannya semua pujian itu memang pantas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian dan rasa syukur itu memang sepantas-pantasnya dan harusnya kita ucapkan pujian rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang lain ini memberi itu cuma membagi, tapi nang memberi siapa? Allah yang memberi. Ya, ada orang beri ulun duit, ya. Siapa hakikatnya yang memberi? Yaitu Allah. Karena nang memberi ini, si haji ini juga punyanya Allah. Ya, dia biasa harta dari siapa? Ya dari Allah juga. Dia punya badan, punya mata, dari punyanya Allah. Ya, jadi hakikatnya pemberi yang diberikan kepada kita adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi saja mengatakan wallahu mu'ti wa ana qasim, Allah yang memberi dan aku bagi-bagikan, kata Nabi besar Muhammad SAW. Ya, bukan kita nang memberi ini, dia belum beri, ini dari ulun. Jangan juga seperti itu. Kita semuanya juga milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita punyanya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau memulai karangan daripada kitab Aqidatul Awam. Beliau meyakini bahwasannya semua pujian itu,
yang sepantas-pantasnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Awalan amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat yang pertama adalah mengamalkan daripada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amrin libalin, ya setiap perkara, setiap perbuatan yang memiliki kedudukan perbuatan yang mulia, la yubda'u fihi bilhamdulillah, ya tidak diawali dengan alhamdulillah, bahwa aqta, yaitu terputus atau kurang berkahnya. Kalau kita mengawali sesuatu tanpa mengawali dengan alhamdulillah, ya, tapi artinya kita awali dengan bismillah dan kita tutup dengan alhamdulillah kalau melakukan perbuatan. Ya, tapi kalau seperti kitab, ya diawali dengan alhamdulillah. Karena apa? Al-Quran juga setelah bismillah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, surah Al-Fatihah. Ya, kemudian asanian, ya yang kedua adalah alasan beliau mengawali nazam beliau ini setelah bismillah kemudian beliau awali dengan alhamdulillah, ya ada di haqqi syai'un mimma yajibu alaihi min syukri, ya ni'ma'i allati minha ta'lifu hadhihi manzumah, yaitu melakukan dengan sebenar-benarnya sesuatu yang wajib atasnya daripada bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala di dalam pengarangan penyusunan kitab ini, ya daripada nazam-nazam manzumah yang beliau susun di dalam kitab Aqidatul Awam. Kemudian beliau setelah abda'u bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau mengatakan summa salatu wassalam sarmada, kemudian salawat dan salam terus menerus. Ya, as-salah, ya lughatan ad-du'a bi khair, ya salat itu salawat itu as-salah, tulisannya as-salah itu sama salat sama salawat itu. Ya, as-salah kalau salawat itu jamaknya, tapi kalau mufradnya itu as-salah, sama salat. Ya, yang kita salat sama salawat itu sama kalau mufradnya. Ya. Jamaknya juga apa? As-salawat, ya salat 5 waktu. As-salawat itu salawat Allahumma sholli alaihi wasallam. Itu tulisannya sama as-salat. Itu menurut bahasa adalah salat itu adalah apa? Ad-du'a bi khairin. Ya. Ya, doa dengan kebaikan itu artinya salat. Ya, jadi kalau misalnya orang mendirikan sholat adalah dia berdoa di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqrabu abdi ilallahi wa huwa sajid. Ya, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud, ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu, sholawat itu atau sholat, kita sholat itu adalah bahasa, menurut bahasanya adalah ad-du'a bi khairin, yaitu doa dengan perbuatan yang baik. Tapi kalau syar'an, ya kalau kita belajar kitab itu ada namanya lughatan, ada namanya syar'an. Kalau lughatan itu bahasa secara umum. Tapi kalau syar'an maksudnya as-salat ini adalah ini. Ya, kalau salat 5 waktu itu, ya aqwal wal af'al, ya mubtadi'an bi takbir wa muhtatiman bit taslim. Ya, yaitu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu menurut syariat kalau sholat yang 5 waktu. Kalau kita belajar fikih, ya seperti itu penjelasan daripada syara'an as-sholah yang kita lakukan sholat 5 waktu tersebut. Fa idza udifat ilaihi ta'ala kana maknaha, dan apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adanya maknanya adalah apa? Ziyadatan in'amil, ya makruna bi ta'zimi wa tabjil, yaitu bertambahnya anugerah nikmat yang diiringi dengan pengagungan dan pembesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna salata minallahi rahmah, ya bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya salawat itu dari Allah itu adalah rahmat. Jadi kalau Allah bersalawat kepada hambanya, itu Allah menurunkan rahmatnya. Ya, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya. Jadi kalau Allah bersalawat artinya Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Ya karena Nabi Muhammad adalah induknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Jadi kadada yang Allah berselawat kepada hambanya siapapun, tidak pernah Allah menjelaskan Allah innallaha shalla ala ini enggak ada. Kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabinya itu juga ya diketahui siapa nabinya itu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena induk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita man shalla alaihi, kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa salawat kepadaku satu kali, ya orang itu salawat lawan aku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Nah, pian salawat lawan Nabi sekali, Allah berselawat kepada pian 10 kali. Artinya Allah berselawat kepada pian, Allah turunkan rahmatnya kepada pian 10 kali. Ya, kenapa dianjurkan salawat? Ya itu karena agar kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala 10 kali dengan satu salawat. Kalau 10 salawat 100 kali Allah turunkan rahmat. Ya, kalau 100 kali 1000 kali Allah turunkan rahmat. Kalau 1000 kali kita salawat, dalam riwayat wajabat lahu syafaati, wajib baginya untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, anna salat minallahi rahmah wa minal abdi du'a. Adapun salawat dari hamba itu adalah doa. Allahumma ya Allah salli ala, ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, limpahkan salawat. Kita berdoa, ya Allah, ya, butuhkan Nabi Muhammad dengan salawat. Kalau butuh dengan salawat kita kada ada apa-apanya. Cuman kita membesarkan kita ya dengan melalui wasilah Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kenapa kok disuruh salawat? Ya, kita memang bukan apa-apa, artinya jauh dari cahaya Nabi Muhammad. Kada ada kelihatan jauhnya dengan cahaya Nabi Muhammad. Tapi berkat salawat itu, nah kita memang kada ada Nabi Muhammad yang agung besar cahayanya. Kita memang kada ada cahayanya ini yang kecil, yang parak-parak redup ini. Ketika bersalawat kepada Nabi, ya memiliki hubungan keterikatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di dalam manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, tadi malam ulun mengadakan halnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ulun sedikit mengupas daripada perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang aulia, seorang ulama, ya imamul ulama, ya fakhrul wujud, ya yang dibanggakan oleh para ulama di masanya dan sampai masa sekarang dibanggakan oleh para ulama yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan apa? Innallaha yatajalli, ya bahwasanya Allah itu bertajalli, ya bersemayam, ya rahmatnya Allah itu bersemayam di dalam hatinya para aulianya. Ya, Allah itu bersemayam di dalam hatinya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita ini, ngaran kita ini, wajah kita, ya pengenalan kita ini ada di dalam hatinya para wali tersebut. Kalau sudah ada di dalam hatinya wali tersebut, maka kita masuk di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad, Nabi sallallahu hendakkan salawat Nabi Muhammad, tidak bisa kita dengan Nabi Muhammad. Ya harus melalui perantara-perantara. Ya, kita bisa berselawat. Biar tahu berselawat, ya tahu ulun berselawat. Ya, tahunya dari mana ya? Ya dari guru ulun. Sampainya hadisnya tentang innallaha man shalla alayya salatan wahidah, ulun kalau kada belajar kada tahu salawat itu. Dalil itu karena ulun belajar dapat ulun fadilahnya salawat, ulun bersalawat. Siapa yang mengajarkan? Guru ulun. Guru ulun dapat dari mana? Ya gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau bisa kita langsung ulun di malam di pagi ketemu Rasulullah langsung dapat hadis ini lah bisa kita nih ecek-ecek kaleng-kaleng masih. Ya. Jadi beruntung kita majelis kita didatangi oleh guru-guru besar, ada Habib Quraisy, ada Habib Hasim, ada Habib Abdul Qadir. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan berkat guru-guru kita dan berkat guru-guru mereka semuanya kita tersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada salawatnya seorang hamba kita ini
ya salawatnya kita ini adalah apa? Doa. Salat kita ini doa. Salawat kita Muhammad atau salatnya kita itu adalah doa. Ya. Tapi kalau dari malaikat, ya, kalau dari malaikat adalah penghormatan atau memintakan ampun kepada orang yang disolawati oleh para malaikat. Ya, kalau kita salawat kepada Nabi, ya Allah bersalawat kepada kita 10 kali. 1 kali Allah bersalawat. Malaikat salawatlah lawan kita. Sudah salawat malaikat. Ya, karena tidak pernah ulun menemukan dalilnya malaikat bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Tapi malaikat bersalawat kepada hamba, kepada kita kalau kita melakukan hal-hal yang tertentu. Ya, seperti apa? Seperti kalau kita habis sholat. Ya, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Duduk kita di tempat kita sholat itu, selama kita duduk di tempat sholat itu, malaikat senantiasa berselawat kepada kita, artinya memintakan ampun kepada kita. Jadi kenapa banyak orang habis assalamualaikum langsung berdiri? Berdiri apa? Cari sandaran. Ya, banyak orang kayak itu. Assalamualaikum berdirinya langsung. Kenapa? Karena memang hakikatnya iblis itu nyucuk muridnya. Jadi dia kadang maha belakang itu sandaran. Padahal selama dia duduk di tempat salatnya itu, ya senantiasa terus menerus malaikat itu ya berselawat atau memintakan ampun bagi orang tersebut. Itu luar biasanya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, dan banyak daripada amaliyah-amaliyah yang menyebabkan para malaikat berselawat kepada seorang hamba. Kemudian assalam, yaitu keselamatan at-tahiyah. Ya. Al-la'iqah bin Nabi, yaitu keselamatan adalah penghormatan yang memang pantas ya disandarkan keselamatan itu terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Sarmada yang terus menerus ya keselamatan dan salawatnya Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau kita belajar surah, ya Allah katakan Innallah wa malaikat yusallun, pakai kalimat ya pakai fiil mudhari. Ya, kalau fiil madi itu sallu, ya Allah dan para malaikat telah sholawat. Tapi ke yusallu itu sedang sholawat dan terus menerus sholawat, itu fiil mudhari. Ya, sedang bersolawat terus menerus sholawat. Tapi kalau sudah sholawat, ya kalimatnya bukan pakai fiil mudhari, tapi pakai fiil madi. Ya, tapi di dalam ayat tersebut Allah pakai fiil mudhari yang mana Allah dan para malaikat yang senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. An-Nabi, yang Nabi itu adalah apa? Ya, al-ma'hu dan itraq. Ya, yang telah diambil sumpahnya, diambil janjinya. Ya, secara mutlak. Jadi Nabi itu bukan langsung dijadikan Nabi, tapi diambil sumpah. Ya. Akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum. Ya, yang mana para nabi dan rasul itu diambil sumpah janjinya. Ya, sama dengan bupati, sama dengan gubernur. Hendak dilantik bupati di kantor gubernur atau di kantor kepresidenan dilantik. Ya, sumpah janji. Ya, kada langsung sudah dapat pencoblosan menangnya tiba-tiba jadi gubernur, ada bisa dicaplok orang kan? Belum dilantik pian, ya harus dilantik dulu oleh atasannya. Ya, begitu juga dengan para nabi dan rasul. Ya, mereka dilantik dengan sumpah janji. Apa sumpah janjinya para nabi dan rasul? Yaitu ketika datang Nabi Muhammad, mereka akan beriman dan taat akan Nabi Muhammad. Itu sumpah janjinya para nabi dan rasul. Ya, jadi kalau ketika Nabi Muhammad muncul, ya, misalnya muncul di zaman Nabi Musa, maka Nabi Musa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dikejar Nabi Isa alaihissalam untuk disalib, ya, untuk dipasung, disalib, ternyata berrafa'ahullah, ya, Nabi Isa alaihissalam digantikan dengan muridnya Nabi Isa. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, ya. Bahkan Allah katakan, ya, bahkan orang-orang yang menyalib itu kada yakin kalau itu Nabi Isa. Ya, yang menyalib Nabi Isa, mereka kada yakin kalau ini Nabi salib, ini adalah Nabi Isa, kada yakin mereka. Tapi diserupakan, bal subbihalahu, ya. Bahkan diserupakan kepada Nabi Isa orang yang disalib itu. Tapi
Tapi orang yang menyalib ini kan yakin kalau itu Nabi Isa. Ya, kan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir zaman baru Nabi Isa diturunkan, ini nabi diturunkan. Apa yang berlaku kepada Nabi Isa, yaitu mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sah sumpah janjinya. Ya, Nabi Khidir dan nabi-nabi yang lainnya semuanya mengikuti sumpah janjinya kepada Allah dengan apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kok bisa seperti itu, Bib? Iya, seperti peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad apa? Disuruh jadi imam. Ya, makmumnya siapa? Para anbiya wal mursal, ya, para nabi dan rasul di belakang. Nabi Muhammad ketika memimpin salat sebelum mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad diberi gelar dengan Imamul Anbiya wal Mursal, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka beruntung kita yang dimudahkan lisan kita untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak semua lisan ya dimuliakan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung lisan muntung kita ya yang bisa dimudahkan untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan kebaikan yang sudah kita lakukan, kesalahan dan kekhilafan yang pasti sudah kita lakukan, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Begitu juga orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka. Allah rahmati orang tua kita, Allah angkat derajat orang tua kita, Allah kumpulkan orang tua kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, Nabiyyin musyrikin wa syuhada wa shalihin, dan juga almarhumah Nur Asiyah binti Haji Erham, mudah-mudahan juga diampuni segala dosanya, dirahmati oleh Allah, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bersama Nabi besar Muhammad SAW, Nabiyyin musyrikin wa syuhada wa shalihin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, keturunan kita dijadikan keturunan yang saleh salehah. Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi segala yang Allah berikan dititipkan kepada kita, Allah berkahi semuanya. Dan Allah berkahi urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzakh kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Dan khususnya bagi negeri kita Republik Indonesia yang mana akan merayakan HUT, ya, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita sebagai negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allah pilihkan bagi kita seorang pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan presiden yang jadi, terserah nang A, si B, C, D, terserah nang jadi calon-calonnya yang belum jelas masih sekarang ini, tapi yang jadi mudah-mudahan presiden yang beriman, presiden yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin mudahkan perjuangan para ulama kita, para habaib kita, bisa menegakkan Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyatu man a'budu salafun salihan, Allah yadkhulu niyyatana fi niyyatihim wa amanu fi amalihim. Ala hadhihi niyyatu wa kullu niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum minta maaf, mungkin agak kepanjangan ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.